Hai guys, ketemu lagi sama gue Alia di podcast episode ketiga ya. Kalau kemarin yang kedua Alia udah share, ini di podcast episode ketiga. Semoga kalian suka sama cerita-cerita aku. Ya walaupun kadang-kadang ceritanya absurd, nggak tertata dengan bagus ya. Tapi aku hanya ingin berbagi experience aja apa yang aku dapat dan apa yang aku dengar. Hari ini aku dapat customer, sebenarnya dia teman aku. Anaknya itu temennya anak aku waktu masih sekolah di Salam, karena anakku udah pindah sekolah ya sekarang. Kalau gue bilang sih, jadi gini ya, kita tuh tidak pernah kita tuh kadang melihat orang hanya dari covernya saja. Kita nggak pernah ngelihat gimana di dalamnya, gimana keseharian orang itu. Kita hanya judge dia aja. Hidup lo enak ya gitu, hidup lo nyaman, terus keluarga suami lo kaya gitu, terus keluarga lo kaya dan lain sebagainya lah. Dilihat dari materi aja, tapi kamu nggak tahu yang terjadi di belakang itu. Jadi kadang-kadang orang itu hanya melihat dari satu sisi aja, nggak dilihat dari semua sisi. Termasuk mungkin juga orang-orang ngelihat gue gitu, kalau my life is good, terus everything is well, terus segala sesuatunya tidak pernah ada masalah dan lain sebagainya. Karena kan yang tahu cuman kita, me and my family aja. Orang lain kan pasti mandangnya cuma dari satu sisi. Kayaknya nggak banyak utang juga, kayaknya nggak ada tanggungan juga. Bisa jadi kan orang berpikir seperti itu ya. Hidupnya tuh asik banget, bisa have fun, foto di sana, terus makan di sana bareng teman-temannya, everything lah. Padahal ya itu tadi, karena kita nggak pernah tahu kehidupan orang itu yang sebenarnya kayak apa. Kalau kata orang Jawa itu wang sinawang, we never know gitu, hidup dia itu kayak gimana. Terus apa yang terjadi dalam hidup dia seperti apa itu mereka nggak tahu. Sebenarnya ini cerita cukup sedih ya. Kadang-kadang gue berpikir, nih as a parent ya, sebagai orang tua yang punya anak, gue juga gak sepenuhnya menjadi orang tua yang sempurna, menjadi orang tua yang perfect itu enggak. Tapi hari ini gue mendapat suatu pelajaran, I'm learning from something ya. Jadi ternyata teman gue ini sudah divorce baru aja sebulan yang lalu karena kekerasan dalam rumah tangga. Terus juga tidak dinafkahi secara material, sama tidak ada kecocokan mungkin ya antara, tidak saling menerima. Maksudnya gimana sih ya, intinya gini, tidak menerima keadaan satu sama lain gitu. Mungkin kalau secara materi mereka lebih dari cukup dari aku ya gitu. Tapi ternyata apa yang kita lihat, apa yang kita pikir itu tidak seperti apa yang terjadi sebenarnya. Dan sedihnya kejadian itu udah lama, sampai akhirnya kadang-kadang anaknya tahu. Itu hal yang paling tersedih dalam hidup gue, kalau ngelihat orang tua bertengkar di depan anaknya dan anaknya tuh melihat. Itu efeknya buruk, karena apa? Itu akan menjadi anak itu membenci salah satu orang tuanya. Entah either itu ibunya, either itu bapaknya. Itu nanti akan berefek kayak gitu. Jadi anak itu jadi berat sebelah gitu. Jadi kayak, I only care with my mother, not with my father. Or sebaliknya, I only care with my father, not with my mother. Akhirnya yang terjadi seperti itu. Dan hari ini gue menyadari itu gitu. Jadi ketika cerita anak seusia anak dia itu baru kelas 4 SD, seumuran anak gue gitu, dan melihat ibunya dianiaya di depan anak itu gitu, kayak perasaan gue gimana sih, antara gue sebenarnya mau nangis ya dengar cerita itu. I really wanna cry gitu, karena itu nggak semestinya lo lakuin di depan anak lo gitu. Dan anak lo tuh masih kecil, even dia belum lulus SD juga gitu, terus dia melihat kejadian seperti itu. Sebenarnya apa sih yang dipikirin oleh seorang orang tua gitu melakukan hal kayak gitu di depan anaknya? Apa yang dia pikirin? Sebuah kepuasan, keegoisan, atau apa?
Tapi gue pikir akhirnya dia jadi mungkin dia sakit kali ya gitu. Karena itu banyak terjadi, nggak cuman di kehidupan yang gue baru alamin hari ini ya. Kemarin-kemarin pun gue mendengar cerita yang sama, cuman beda versi. Karena kekerasan itu kan ada dua hal ya, verbal sama non verbal, fisik sama verbal ya. Fisik itu kekerasan pakai tangan, kalau verbal itu pakai omongan ya kan. Itu aja udah efeknya nggak bagus gitu. Lo maki-maki entah itu suami lo, entah itu istri lo di depan anak-anak lo, itu udah nggak bagus. Itu akan berimpact tidak baik untuk anak-anak. Dan ini terjadi. Dan ketika dia bilang I'm divorced gitu, I'm give up gitu, itu udah menurut gue itu adalah jalan yang paling benar. Walaupun sebenarnya kalau di agama gue juga, di agama Islam itu adalah membenci yang namanya perceraian, dan itu tidak dibolehkan sebenarnya. Cuman dari beberapa hal itu akhirnya menjadi boleh kalau memang sudah keterlaluan, dan menurut gue itu sudah keterlaluan sekali. Dan ketika dia bilang akhirnya kita mengakhiri ini, kita menyudahi ini, dan kita berakhir. Dan setelah berakhir, setelah selesai, setelah putusan itu dia merasa lega. Gue kayak yang finally gitu, I'm out from this problem lah gitu. Finally gue udah terlepas dari tali yang membelenggu kehidupan gue selama puluhan tahun ya. Kayak gitu intinya. Terus dan anak-anaknya pun akhirnya merasa lega. Tapi ada hal yang gak bagus dari perceraian ini pasti. Karena apa yang dilakukan seorang ayah itu membekas ke anaknya. Jadi atau apa yang dilakukan seorang ibu itu membekas ke anaknya. Jadi kadang anak itu akhirnya tidak mau lagi berkomunikasi dengan ayah atau ibunya. It's always happen, it's normal. Kecuali someday ada seseorang dari salah satu dari mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini salah, dan mereka meminta maaf kepada kedua anaknya. Tapi kadang-kadang hal itu jarang terjadi di kehidupan yang pernah gue alami sampai saat ini. Karena yang namanya orang tua itu tidak pernah mau dipersalahkan dan tidak pernah mau disalahkan, serta tidak pernah mau minta maaf karena dia merasa I'm alright gitu. Gue orang tua lo, apapun yang gue lakukan ya gue benar gitu, lo salah. Kadang-kadang seperti itu. Banyak orang tua yang berpikiran masih kayak gitu. Itu pikiran kuno ya, yang seharusnya tidak kalian lakukan di era yang udah modern saat ini gitu. Lo harus tahu gitu, ketika lo ingin memperbaiki hubungan lo dengan anak lo, dengan darah daging lo itu, you must change gitu, dari perilaku lo yang seenaknya aja menjadi gimana caranya lo membujuk anak-anak yang udah terlanjur terluka itu untuk memaafkan lo. Karena someday kita gak akan pernah tahu kalau ternyata nanti kita butuh dia di hari tua. Itu yang harus perlu kita sadari. Jangan pernah egois gitu, terus berusaha gimana caranya mendekati mereka. Dengan kita menyadari kenapa ini bisa terjadi sama diri kita. Dengan kita menyadari kenapa hal ini bisa terjadi sama aku. Kenapa aku bisa melakukan hal seperti itu. Kenapa aku bisa berbuat yang tidak baik di depan anak-anakku. Itu yang harus kita sadari. Itu harus kita introspeksi. Karena kita gak selamanya sehat. Kita gak selamanya powerful. Kita gak selamanya bisa sendiri. Uang bisa beli apapun, tapi uang tidak bisa beli kebahagiaan. Ingat, apalagi kebahagiaan untuk anak-anak. Itu gak pernah bisa. Kasih sayang mereka buat lo itu akan hilang, musnah, sirna begitu aja. Dan itu sia-sia. Karena apapun yang terjadi, itu adalah anak-anak lo. Itu tanggung jawab lo. Gak cuma sampai di dunia, sampai kelar lo meninggal pun lo akan ditanya tanggung jawab lo terhadap anak-anak lo selama anak-anak lo ini hidup di dunia. Kadang-kadang orang gak menyadari hal itu. Kadang-kadang orang gak mikirin hal itu. Jadi bisa melakukan seenaknya aja. Yang dia pikir itu gak salah. Dia pikir itu normal. Padahal itu salah. Dan itu gak normal. Please deh buat semua orang tua. Mungkin buat kalian yang dengerin gue ngomong di sini. Stop doing something. Make your family broken. And doing something yang bikin akhirnya lo menyesal di hari tua lo gitu. Kalau lo sudah mempersiapkan diri untuk menjalin suatu kehidupan berumah tangga, berkeluarga, lo harus siap dengan konsekuensinya. Termasuk lo harus siap dengan tanggung jawab lo sebagai seorang orang tua yang nanti akan membesarkan anak-anak lo dan mendidik anak-anak lo.
kayak gitu. Jangan lakukan hal-hal yang merugikan kehidupan lo di hari tua nanti. Dan please jangan keras kepala. Dan ingat lagi satu hal, uang gak bisa beli hal itu. Uang gak akan ngembaliin sakit hati anak lo itu. Gak bisa. Lo mau pakai apa? Uang buat ngembaliin sakit hati? Gak bisa. Karena itu akan terekam di dalam hati mereka, dalam pikiran mereka. Apa yang terjadi di depan mereka, mereka gak akan pernah lupa. Dan mungkin mereka akan sulit sekali memaafkan kalau lo gak coba buat minta maaf. Hal sekecil apapun itu, ketika lo salah di depan anak lo, dan lo berbuat salah di depan anak lo harus tahu konsekuensinya. Karena mereka itu udah titipan. Yang di atas tuh percaya buat lo jadi orang tua. Jadi please be a good parents for your children. Sampai kapanpun, meskipun lo gak sempurna, meskipun lo masih ada salahnya, seenggaknya you learning from that. Dan jangan pernah melakukan yang namanya kekerasan di depan anak-anak. Thank you. See you again in the next podcast sama gue, Alia.